Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Sobat muda, dimanapun Anda, berjumpa lagi bersama kami di program Salam Remaja. Saya Yusuf Abu Harun. Dan di samping kanan kiri saya ada siswa-siswa dari Smart Excellencia Parung Bogor ya. Ya, tema kita di kesempatan kali ini adalah kreatif tanpa bablas. Mungkin sobat muda bertanya-tanya, wah, kok Ustadz Olehnya nggak ada ya? Kita sedang menunggu. Kan tema kita tentang masalah kreatif ya. Nanti mungkin kawan-kawan juga bisa lihat. Nah, ini dia, Ustadz. Gimana? Sehat? Iya, alhamdulillah. Sehat. Silakan, Ustadz. Ya, boleh. Ya, kita berbincang tentang masalah kreatif nih, Ustadz. Ini biasanya anak-anak muda nih kan kreatif, muda kreatif ya. Iya. Tapi kadang-kadang sering juga ada yang bablas gitu ya. Nah, tapi mungkin ada yang ingin dikomentari Ustadz terkait dengan kreatif tanpa bablas. Maksudnya gimana? Iya. Baik, ini dari kawan-kawan ini ya, ada di Smart Excellencia Indonesia ya. Baik, juga sobat muda ya di rumah yang menyaksikan acara ini. Jadi kreatif itu kan seseorang yang punya daya cipta, punya sesuatu yang bisa dia hasilkan ya. Nah, tetapi jangan sampai bablas gitu ya. Maksudnya kreatif sih kreatif, tapi jangan sampai melanggar gitu kan aturan. Kan kalau di sekolah juga kreatif nih, tapi kan nggak boleh coret-coret tembok sekolah ya. Nah, kalau udah coret-coret tembok masjid, tembok sekolah itu bukan kreatif namanya ya. Kurang ajar. Iya, kurang ajar. Jadi itu kreatif, kita ingin kreatif tanpa bablas ya, maksudnya tanpa melanggar gitulah gitu ya. Itu yang kita akan coba bahas dalam pertemuan kali ini. Nah, mungkin terkait dengan masalah remaja ya, khususnya mungkin kalian, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tema kita. Siapa dulu? Ya, jadi gini, namanya siapa dulu? Nama saya Abdi. Abdi dari Merauke. Merauke. Masya Allah. Jauh-jauh ya datang dari Merauke ke sini. Silakan mungkin pertanyaan. Jadi gini Ustaz, sosial media kan sangat dekat dengan kehidupan manusia saat ini. Iya. Khususnya bagi kita sendiri sebagai remaja. Nah, dari situlah muncul kreativitas yang dengan sangat cepat direspon oleh para remaja itu sendiri. Jadi menurut Ustaz, apa pendapat Ustaz terkait fenomena ini? Iya. Ya, baik ya. Jadi memang kalau tadi Abdi ya tanya, ini mungkin pertanyaan juga sama nih buat sobat muda ya di rumah. Jadi kalau di sosial media memang sekarang ini diberikan kesempatan sepertinya ya, luas gitu kan, orang coba saja mau kita bikin tulisan, taruh di update status di Facebook, dikomentarin kan gitu ya. Dikomentarin, komentarnya ada yang gimana lah, variasi gitu. Apalagi kalau kita nulisnya bikin sesuatu yang lucu, sesuatu yang unik, itu mesti dikomentarin. Begitupun karya grafis misalnya kan, bikin sesuatu yang ini. Nah, persoalannya memang begitu, kalau fenomena di media sosial saat ini mudah nyebarnya gitu ya. Apakah itu kebaikan atau keburukan, tetap nyebarnya sama gitu di media sosial. Di sosial media itu kan lebih cepat gitu. Nah, jadi fenomena seperti ini memang di satu sisi mengkhawatirkan ya, mengkhawatirkan. Karena bisa jadi ketika di-upload, ketika ditaruh di sosial media itu orang akan bentuknya kan viral ya. Viral itu udah sana kemari, udah sebarin lagi, bentuknya udah nggak karu-karuan gitu. Maksudnya udah nyebarnya kemana-mana. Nah, maka dalam hal ini kalau itu kebaikan ya alhamdulillah gitu. Tapi ini kan kalau yang sesuatu yang buruk ya, nanti disebarin. Apalagi kalau bikin meme komik itu kan ya, dibuat kayak gimana gitu kan ya. Ada kreatif tulisan, kreatif gambar betul, gitu gambar dan tulisan, sehingga misalnya kadang di situ saya merasa sedih misalnya gitu kan ya, digambarin apa. Nanti ya kadang kreativitas orang-orang tuh macam-macam di dunia maya itu ya, di internet, di sosial media terutama. Sehingga yang terjadi adalah ya memang akhirnya sekedar lucu-lucuan gitu ya. Manfaatnya kurang gitu kan ya. Kalau seandainya yang disebarnya itu adalah kebaikan, manfaatnya pasti akan banyak gitu kan. Nah, kreativitas itu insya Allah kalau kita terus mencari gitu ya, mencoba, itu muncul sesuatu yang baru gitu. Nah, fenomena tadi gitu kan ya, sebetulnya disikapi dengan apa? Dengan diambil sisi positifnya. Ya, kita manfaatkan sosial medianya tapi untuk kebaikan gitu. Dan memang medsos ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari karena sudah bersinggungan dengan zaman kekinian. Betul, di handphone sudah ada sekarang. Oke.
Ya, dengan siapa tadi? Abdi. Abdi ya. iya. Oke, yang lain mungkin ada yang tanya? Iya, silakan. Nama dulu? Siapa? Faisal dari Bogor. Faisal dari Bogor, iya Faisal. Jadi tuan rumah nih. Ada rumah di Bogor ya. Kalau Iya, iya. masalah kreatif nih Mas, Iya. kan kayak kita gini remaja kan, itu pasti kreatif tuh banyak banget muncul dari Iya. pikiran anak muda tuh. Tapi gimana caranya? Tiba-tiba kalau suatu saat kreatifnya yang muncul malah yang negatif. Oh iya. Ya mungkin karena remaja pengen nyoba-nyoba ya. Pengen nyoba misalnya gitu kan ya, bikin sesuatu yang kalau ini kayaknya kalau selalu yang baik kayaknya gimana gitu, bosen kali ya misalnya, karena pikiran gitu remaja kadang. Akhirnya apa? Akhirnya nyobain yang kurang baik misalnya gitu. Nah, kalau ada godaan-godaan seperti itu, kita kembali istighfar ya. Ya, Aduh, astagfirullah. astagfirullahaladzim ya, kok bisa ini? Karena itu mesti yang jelek tuh bukan dari Allah ya. Mesti godaan setan Dan gitu. biasanya yang jelek lebih cepat nular ya. Nah, masalahnya itu memang, masalahnya itu. Daripada yang baik. Orang ditindik pakai telinganya tuh dia. Ini tindik ya misalnya gitu. Kan dibilang, kayaknya bagus ya. Akhirnya diupload foto, taruh di Facebook. Kamu udah sekarang udah pakai ini misalnya gitu kan. Gaul, men. Gaul ya, keren banget. Nah, itu menurut siapa kerennya, menurut siapa gaulnya kan tergantung gitu. Iya, iya. Tapi kalau menurut yang sudut pandangnya sudah baik sih, ya itu kurang baik gitu. Atau malah itu nggak baik gitu. Tapi kalau dengan teman-temannya yang memang seperti itu, ya pasti dianggap baik gitu. Jadi ukurannya beda-beda ya. Nah, maka ketika ada kreativitas muncul seperti yang negatif tadi, nah temennya ngingetin tuh, masa sih kamu upload itu misalnya, ini tato, tapi walaupun tatonya bukan tato permanen ya, misalnya tato apa ya di sini, yang bisa dihapus Semi gitu. permanen lah. Semi permanen, digambarin gitu ini. Nah tetap niatnya kan sudah ada berarti kan, niatnya pengen ada sesuatu yang beda gitu. Nah tentu yang seperti itu, walaupun mungkin bukan tato beneran itu, cuma tempelan. Nah itu sebaiknya dihindari ya, bahkan ya harus dihindari gitu kan ya. Toh juga buat apa sih gitu ya, kalau pikir-pikir emang buat apa, emang di Bahkan komen lebih cenderung like, pada pamer diri ya saja. pamer nantinya, Ujungnya sombong ya. sombong ujung-ujungnya, udah itu salah lagi ya. Nah jadi memang remaja yang seperti ini harus diarahkan itu ya, diarahkan. Memang gairah remaja itu gairah energik ya, ini energik, dia bisa memberikan istilahnya dari sisi hal-hal yang positif bisa, yang negatif juga bisa gitu ya. Nah jadi kalau kita ngelihat misalnya ada sesuatu yang negatif, ya harus diingetin ya, itu jangan gitu deh gitu kan ya. Toh masih bisa kreatif yang baik kan, bisa juga banyak malah. Misalnya sholat ya kan, kalau cuman sudahkah Anda sholat gitu bikin grafis gitu kan, kayaknya bosen ya. Bikin yang lain gitu kan. Sholatnya jangan balapan dong, gambar pakai helm gitu kan, orangnya lagi seru. Nah itu bikin tulis kan, itu kreatif juga gitu kan. Cari sesuatu yang lain yang pokoknya temanya tetap sama, tapi gimana caranya itu. Nah itu eksplorasi, muatannya lebih kepada betul. Oke, mungkin sebelum kita jeda dulu, ada yang satu pertanyaan. Ini, jadi kan Namanya udah nama. nama saya Fatih. Fatih. Dari Lumajang, Jawa Timur. Lumajang, Masya Allah, iya. Jawa Timur. Terus Ya. namanya remaja. Iya. Nah, yang sekarang tuh pasti pengen dibilang gaul. Saya ngerokok, Iya. dibilang gaul. Baru Tapi nggak merokok kan? ya insya Allah. Terus update-nya nggak jelas. Iya. Biar dilihat gaul juga. Nah, itu gimana cara bimbing biar kreativitasnya tuh nggak bablas. Iya. Jadi harus dibuat sebuah tujuan dulu ya. Tujuannya untuk apa sih gitu kan ya. Nah, jadi kalau orang sudah punya tujuan, dia akan fokus gitu. Misalnya namanya? Fatih Fatih, dari Lumajang mau ke sini, ke Bogor ya, sekolah di Smart Excellencia kan. Ya sudah, dia di jalan tuh nggak kemana-mana pikirannya. Ya, walaupun di sana ada yang baik nih kayaknya nih, belok dulu deh di sini, mampir gitu. Nah, kalau nggak punya tujuan, dia mesti salah itu nanti di jalan tengah. Nah, begitupun kita mau ngapain sih, kreatif kita itu tujuannya untuk apa gitu. Kalau tujuannya untuk menyebarkan, berbagi kebaikan, ya udah fokus ke situ. Ketika ada yang pengen jahat-jahat dikit gitulah ya. Nah, ini kan ngerokok deh biar ini atau apa gitu. Itu udah disampingkan. Kenapa? Karena tujuannya tidak sesuai. Ya, tidak sesuai dengan yang misalnya sobat muda di rumah juga kan, enggak gitu kan, bukan tujuannya. Jadi ada tujuan yang hendak dicapai. Jadi yang pertama itu supaya apa? Supaya ini. Nah, tujuannya apa sih kita kreatif itu? Ya, sebagai seorang muslim tentunya kreatifnya adalah untuk mensiarkan Islam, untuk kebaikan-kebaikan kaum muslimin kan gitu ya. Dan saya yakin banyak kalau kita lihat di internet, nyari di image Google itu, cari misalnya pesan-pesan Islam dalam desain grafis, itu cari banyak itu ya.
Itu dari sisi grafisnya saja, belum videonya, belum tulisannya, belum yang lainnya, suara dan sebagainya. Jadi artinya salurannya memang salurannya ada gitu ada ya? Indonesia, Iya, iya. di tinggal di kita itu. milih aja ya Ustaz ya? Milih yang mana. Nah, jadi ketika sudah ada kecenderungan tadi misalnya tujuan, nggak ada punya tujuan, biasanya dia udah lepas tuh kalau nggak punya tujuan. Dan yang kedua punya target. Nah, targetnya apa sih, kan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun tuh udah tercapai apa gitu. Ya, terus tercapai belum ya gitu kan? Sampai kapan sih tercapainya gitu? Kan udah tujuan udah ada. Kayak dari Lumajang ke sini berapa lama ya mobil? Berapa naik bis berapa lama? Kalau naik bis seharian. Seharian. Nah, itu kan jelas, tapi seharian misalnya 20 jam misalnya kan. Tapi nyampe tujuan. Tapi nyampe tujuan gitu, ya. Iya, iya. Nah, jadi sudah punya tujuan, punya target. Oke. Nah, jadi itu yang harus dilakukan sehingga kita nggak kemana-mana gitu. Ya, saudara tahan dulu, nanti iya. kita jeda dulu. Iya. Sobat Muda tetap bersama kami, masih di Salam Remaja. Sobat Muda, kembali lagi bersama kami masih di program Salam Remaja. Pembahasan kita kreatif tanpa bablas. Ya, dari sekalian bahwasanya tadi ya kita berhenti mungkin tadi pada saat bagaimana medsos juga itu menjadi sebagai upaya ya Ustaz ya untuk berkreatif, tapi harus ada tujuan dan target. Nah, mungkin di antara yang lain masih ada hal yang mau ditanyain. Siapa? Ya, Fat Abdi ya, silakan Abdi. Ini Zat, supaya kreatif kita nggak bablas kan. Jadi otomatis harus ada batas yang membatasi hal-hal kreatif yang akan kita lakukan. Iya. Agar bablas itu nggak tercipta kan. Saat kita melakukan hal kreatif. Iya. Tapi mengapa kreatif itu harus ada batasannya? Oh iya. Oh iya. Mengapa? Iya. Ada batasannya gitu ya. Oke deh, Abdi sama Sobat Muda ya di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Jadi kalau kreatif itu memang ibarat kita punya kebun ya, misalnya dipagarin. Ya, nanti kan ada pagarnya, batasnya berapa gitu kan ya. Supaya apa? Supaya kita tidak lewat. Oh, ini jelas milik kita gitu kan ya. Nah, itu teman kita atau yang lain. Nah, begitupun kalau dalam Islam itu kreatif bahkan diharuskan, kita harus kreatif. Kita menciptakan hal-hal yang unik, menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, batasannya apa? Batasannya itu ini menurut syariat Islam boleh apa enggak? Misalnya kalau kita kreatif dalam hal misalnya coret-coret gitu kan. Coret-coret di mana tempatnya kan gitu ya. Coret-coret tempatnya di buku saja, buku gambar misalnya gitu ya. Jangan di tembok ya, kalau tembok udah nggak boleh, kayak tembok sekolah itu kan nggak bisa, atau coret-coret di masjid dan sebagainya. Nah, jadi ada batasan-batasannya. Apa saja batasannya? Itu tadi misalnya yang tidak melanggar etika Islam ya. Terus tidak melakukan penghinaan misalnya ya. Orang kan sekarang di medsos tuh saya ngeri, sebetulnya miris ya ngeliat ada gambar, walaupun mungkin orangnya ya gimana ya, dibully gitu ya kesannya gitu. Polos gitu ya. Polos di ini misalnya ada foto, emang kita mau kalau foto kita misalnya kan ditampilkan diri terus dikasih kata-kata apa. Kan kita juga gimana, itu kan foto saya gitu. Nah, ini kadang ada foto yang orang lain lah, entah siapa gitu kan, entah orang terkenal atau mungkin pejabat dan sebagainya. Itu kan dikasih kata-kata apa gitu. Ya saya sih kalau itu bapak saya kasihan gitu kan, itu bapak saya ini. Nah kan gitu. Jadi kalaupun kreatif ya jangan sampai melakukan penghinaan gitu ya, nggak boleh gitu. Terus apalagi merendahkan orang kan. Terus apalagi ya artinya gini, ada kontraproduktif gitu kan. Di mana satu sisi kita ingin menyampaikan sesuatu tapi melakukan sesuatu yang salah gitu kan. Mengkritik sesuatu yang salah tapi dengan cara yang salah, itu kan jadi gak bagus juga gitu kan ya, jadi orang antipati, kontraproduktif. Terus juga mungkin ngejailin temen, bikin video apa gitu kan ya, bikin yang kayak social experiment clip misalnya gitu ya. Itu modelnya social experiment clip itu kayak orang misalnya gini, contoh kayak di acara-acara yang ngagetin orang itu, ngagetin orang, misalnya pura-pura ditangkap satpam misalnya kan gitu. Terus ternyata kan ini kayak acara itu kayak gitu modelnya. Kan mau mengundang marah atau mengundang orang pengen tahu dia peduli atau enggak gitu kan misalnya. Nah, yang seperti itu kan memang kreatif kalau kita lihat ya. Tetapi kan bahaya ini ya. Bahaya yang seperti ini dalam Islam ya tentu tidak dibenarkan ya, mengerjain orang dalam pengertian yang sampai ekstrim ya. Sampai orang tuh diceburin kemana gitu.
Ya memang kan marah kan orang ya kalau gitu. Artinya memang harus dibatasi ya. Dibatasin, betul. Kalau Jadi kalau tidak dibatasi tidak liar mencela. ya. Betul. Jadi tidak Oke. menghina, tidak merendahkan kehormatan, terus tidak membahayakan. Ya, terus tidak membuat orang kaget gitu ya. Takut kan kalau benar-benar, siapa tahu kalau memang benar-benar dipanggil polisi gitu kan. Iya. Ternyata padahal itu bohongan. Orang kan bisa marah juga. Nah, itu Iya, iya. benar-benar kayak gitu. Dari sisi acara-acara itu kan kreatif, tapi harus yang tidak sampai bablas gitu. Oke. Tidak menghalalkan segala cara mungkin bahasanya ya. Ya, cukup jelas ya Abdi ya. Iya, Abdi ya. Ya. Oke, mungkin yang lain masih ada? Oke. Ya. Misal ya. Ya, Bisa. gini kan kalau remaja Islam tuh memang dituntut untuk kreatif tadi kan Iya, saya bilang. kreatif. Banyak kan sekarang emang dakwahnya kreatif kan, ya, lewat sosmed mungkin dakwahnya. Tapi kan Sat, banyak juga yang bukan apa tidak positif justru Iya. pakai sosmed. Nah, gimana cara memberikan dorongan untuk mereka agar berkarya tuh Iya, bermanfaat? pasti bermanfaat Iya. ya. Ya, memang beberapa saya lihat klip, misalnya sekarang ada yang ini dub smash tuh ya. Dub smash kan tahu ya. Iya. Ya, dub smash tuh kan orang apa? Kelucuan ya. Ya, lucu-lucuan dia misalnya suaranya ada suara orang tertentu ya. Kemudian dia menirukan gayanya Iya, saja kan gitu dengan gayanya memperagakan. sendiri, Iya. memperagakan. Ya, memang sih lucu gitu kan ya. Cuman saya berpikir itu kalau saya yang digituin gimana ya? Misalnya gitu ya. Kan ada klip dari penceramah terkenal gitu kan, atau dari orang selebritis terkenal sebagainya, terus kita karena ada suaranya kan di mana-mana ya, terus kita menirukan saja gayanya. Nah, itu kan jadi ya emang kreatif sih, teman kan gimana ya rasanya gitu, kayaknya kurang bagus lah gitu kalau sampai seperti itu. Nah, jadi terus bikin lagi yang apa tuh video-video yang ya emang unik-unik sih ya. Sampai ada yang like itu 50.000 orang gitu yang like ya di Instagram dia. Ya, nah jadi hal-hal seperti itu yang kemudian bisa memberikan apa ya hal yang kurang bagus gitu ya, kurang bagus dalam hal ini. Nah, jadi itu kalau di media sosial ya. Jadi harus diingatkan nanti akan diminta pertanggungjawaban gitu ya. Nah, jadi nggak asal apa yang kita lakukan tuh nanti akan diminta pertanggungjawaban. Contohnya ya kita melakukan sesuatu yang salah. Nah, nanti lama-lama kan orang nggak suka, mungkin orang ada yang nggak rela gitu kan dengan ini. Nah, nanti apa mungkin bukan didoain yang baik tapi malah disumpahin gitu kan. Nah, nanti belum itu juga nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang kita lakukan. Jadi dimotivasi agar dia mau berkarya untuk yang positif gitu. Ya. Jangan sampai melakukan sesuatu yang kreatif tapi di luar yang semestinya gitu, yang tidak islami kan, sayang aja gitu waktunya, tenaganya kan gitu. Oke. Ya. Mungkin dari Faisal ada yang mau ditanya lagi? Oh, ini Fatih. Fatih, ya. Oh, Fatih ya. Silakan Fatih. Peran orang tua dan guru di sekolah apakah punya pengaruh biar remaja tuh bisa melakukan kreativitas tapi yang positif? Oke, mungkin peranan orang tua, Orang tua guru. ya, betul. Jadi orang tua itu kan memang menjadi ujung tombak ya bagi anak-anaknya. Karena yang dilihat pertama kali ya orang tuanya memang ya. Abdi misalnya kan orang tuanya kan sudah mengarahkan nih, wah Abdi harus sekolah di sini di Smart Excellence Indonesia misalnya. Terus apa nanti di sana saya harus lakukan apa, kan harus nurut ya. Kenapa harus nurut? Ya karena orang tua setidaknya sudah punya gambaran. Oh ini seperti ini. Faisal juga sama, Fatih juga sama ya. Nah di situ orang tua itu kan mengarahkan anaknya pasti untuk apa? Untuk kebaikannya kan? Emang nggak? Ya saya yakin nggak ada orang yang mengarahkan anaknya itu untuk jahat, itu saya kira nggak ada ya di dunia ini ya. Orang tua tuh pengennya baik gitu ya. Bahkan saya pernah lihat ada film tentang jahat, masa kejahatan gitu ya. Si penjahat ini ada adegan di mana penjahatnya itu gendong anaknya, terus kemudian dia bilang bahwa ya kamu jangan seperti ayah gitu kan. Itu kan ironis emang ya, masih lucu gitu. Ya gimana ya, kontradiktif gitu. Ayahnya tetap melakukan sebagai sesuatu yang kurang baik atau bahkan jahat, tapi meminta anaknya tidak seperti dia gitu, tidak seperti ayahnya. Ya itu peran orang tua tentunya harus memberi kesempatan ya kepada anaknya untuk berkembang lebih baik, ya kemudian tumbuh juga dengan bagus ya, dalam pengertian dia tetap taat pada syariat ya, taat etika gitu, etika bermasyarakat, etika pergaulan, etika juga dalam Islam, semua artinya itu tetap diarahkan ya. Betul. Jadi orang tuh jangan lelah gitu ya untuk ngarahin. Dan paling sulit itu pengkontrolan saat gimana tuh? Iya. Pengkontrol apakah sejauh mana misalnya orang tua ya kan nggak mungkin 24 jam kan ngawasin. Iya, kalau sampai seperti itu biasanya ditanamkan. Saya waktu kecil tuh inget ibu saya ya, itu kalau ngarahin itu
ya harus ada tumbuh kesadaran dalam diri kita. Siapa yang akan melihat semuanya? Allah gitu kan. Nah, ketika saya sudah dikasih tahu bahwa yang melihat semua perbuatan itu selama 24 jam gitu kan, yang mengawasi itu kan Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya kita nggak akan bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Nah, yang seperti itu berarti pemahaman terhadap akidahnya tanamkan. Ya, saya biasanya kalau kultum di anak-anak saya gitu, keluarga gitu, saya tanamkan ya memang ke tauhid terlebih dahulu gitu ya, ke akidahnya gitu ya, sehingga apa yang terjadi supaya mereka tumbuh kesadaran gitu, walaupun muraqabah itu ya, muraqabah betul, merasa diawasi gitu oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, diawasi, coba sekarang kalau di sekolah saja diawasi sama gurunya, apa yang terjadi? Takut ya? Mas jangan ngerokok ya, awasin terus kan takut itu. Jangan ngerokok, jangan apa, jangan coret-coretin kan takut. Kenapa? Karena ada awas. Bahkan kalaupun gurunya nggak ada, itu masih ingat. Oh, jangan-jangan nanti muncul lagi kan. muncul tiba-tiba. Tiba-tiba. Jadi itu manusia kan ininya. Tapi kalau Allah SWT pasti melihat gitu, Maha melihat. Okay. Nah, jadi di situ ada tanamkan itunya dan ditumbuhkan muraqabah ya, bahwa Allah Maha melihat, Maha mengawasi, Maha melihat. Dan itu bisa dilakukan oleh guru ataupun orang tua untuk guru bisa dan orang tua dua-duanya bisa. Betul. Kan anak memang kalau orang tua karena anaknya tinggal di orang tua ya. Kalau yang sekarang ini kan berarti jauh dari orang tua ya. Orang tua berarti gurunya. Nah, jadi bersyukurlah kalau memiliki tempat tempat belajar yang bagus, gurunya juga memantau, dan itu akan memberikan kita jadi lebih terarah nanti kreativitasnya. Munculnya tuh untuk yang sesuatu yang baik ya. Dan kita harus mengkonsumsi yang baik-baik juga kalau ingin keluarnya baik ya. Ibaratnya ada pepatah bahasa Inggris itu ada GIGO ya, garbage in, garbage out. Jadi yang sampah yang masuk nanti keluar juga sampah. Nah, otomatis kan kebalikannya, kalau yang masuknya baik, keluar juga baik gitu ya. Kayak misalnya madu ya kali ya, lebah ya. Makannya yang baik-baik, keluar juga baik katanya perumpamaannya gitu ya. Nah, jadi kita kreatifnya ini ada misalnya di tempat belajarnya dan sebagainya, ilmunya dapat yang baik-baik, maka keluar juga yang baik insya Allah itu. Kreatif dengan tulisan. Kreatif dari tulisan, grafis, fotografi, video gitu kan, foto. Ya, dan banyak lain. Oke. Sebelum ditutup ada satu pertanyaan terakhir atau cukup? Cukup ya? Ya. Baik, sobat muda, nampaknya cukupkan sampai di sini program kita di kesempatan kali ini. Kreatif tanpa bablas. Artinya Pak Ustadz bahwa anak muda boleh berkreatif. Boleh berkreasi asal sesuai dengan koridor Islam. Baik, demikian perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Saya Yusuf Abu Harun, mohon undur diri dan selamat mengikuti acara kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih. Terima kasih banyak Abdi ya. Oke, Faisal. Ya. Oke.